Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita The Apex of Dragon Mastery. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Dalam pikiran Luffy pun merasa lega. Keburukan Demon Devouring Dragon King diketahui oleh semua naga. Lebih baik pergi, tidak perlu menakut-nakuti naga tua itu. Namun sebelum Luffy pergi, Star Ancestor meminta Luffy untuk menunggu dan mengatakan semoga Emerald Dragon muda dan Star Dragon muda tetap sehat. Star Ancestor pun kini mengatakan kepada Luffy bahwa dirinya punya permintaan yang egois. Dirinya ingin terlahir kembali di waktu yang lain. Dengan ini, dirinya meminta tolong izinkan dirinya tanpa malu-malu menanyakan hal ini kepada Luffy. Murong Bai pun nampak kaget dan bertanya soal lahir kembali ini. Apakah hal seperti itu benar-benar mungkin? Murong Seng pun bertanya jika Star Ancestor memiliki metode seperti itu. Mengapa Star Ancestor tidak memberitahu keluarga Murong sebelumnya? Star Ancestor pun mengatakan bahwa dirinya tidak bermaksud menyembunyikannya dari keluarga Murong. Untuk melindungi keluarga Murong, dirinya juga ingin hidup. Tapi metode ini sangat menuntut. Ketika dirinya melihat Star Dragon dan Emerald Dragon di sisi Luffy, dirinya menyadari bahwa Luffy pasti bisa melakukannya. Dalam pikiran Luffy, metode yang mampu memungkinkan naga terlahir kembali ini apakah membutuhkan Emerald Dragon dan Star Dragon? Luffy pun kini menanggapi Star Ancestor dan mengatakan bahwa Star Ancestor telah membangkitkan rasa ingin tahunya. Dengan ini, Star Ancestor harus menceritakannya lebih lanjut. Star Ancestor menjelaskan bahwa Dragon Domain milik Emerald Dragon adalah skill perluasan domain. Tetapi yang mungkin Luffy tidak ketahui adalah The Dragon Domain adalah 4 alam nyata yang ada di ras naga. Skill ini menghubungkan dengan Dragon Domain ke dunia nyata. Sementara itu, Star Shuttle milik Star Dragon dapat merobek batas koneksi itu. Melewatinya memungkinkan masuk ke Dragon Domain sejati. Mendengar hal ini, Luffy meminta Star Ancestor menghentikan penjelasannya lebih dulu. Jadi maksud Star Ancestor dengan mengkoordinasikan kekuatan mereka, mereka bisa memasuki ruang milik naga seperti dunia lain. Luffy merasa ini tidak benar. Star Shuttle milik Star Dragon hanya dapat pergi ke lokasi target yang ditentukan. Shin-chan belum pernah ke wilayah naga. Jadi bagaimana Shin-chan bisa membuka celah di sana? Star Ancestor menyebut bahwa saat ini Shin-chan tidak bisa, tetapi begitu dia mencapai tingkat Dragon King, Star Shuttle dapat menembus ruang domain apapun termasuk wilayah naga. Dan di dalam Dragon Domain sejati, selama asal-usulnya yang terkondensasi diberikan kepada Shin-chan, the mother of all dragonkind, dia bisa mengasuh dirinya kembali dan memberikan dirinya kelahiran kembali. Luffy pun nampak kaget mendengar the mother of all dragonkind ini. Star Ancestor pun membenarkan hal itu. Dia adalah Life Dragon King, akar seluruh penciptaan. Demon Devouring Dragon King yang mendengar Life Dragon King pun nampak sangat bersemangat dan menyebut ini sangat menarik. Lalu Luffy sendiri memikirkan soal the Life Dragon King ini dan mengingat sesuatu soal benih berlumuran darah dari the Flying Dragon Divine Tree yang perlu dikirimkan kepadanya agar dia berada di dalam Dragon Domain sejati. Lalu Murong Seng mengatakan jika Luffy dapat mengizinkan Star Ancestor untuk terlahir kembali. Dirinya memohon kepada Luffy atas nama keluarga Murong untuk menyetujuinya. Murong Bai menambahkan selama Star Ancestor bertahan, keluarga Murong akan bertahan.
Mereka akan melayani Lufan dan keluarga Yes selama beberapa generasi melalui api dan air. Lalu Lufan pun kini menghela napasnya dan mengatakan, bukan berarti dirinya menolak, dirinya juga ingin menemukan The Life Dragon King. Tapi Xing Chen baru level 64, dia masih jauh dari peringkat Dragon King. Star Shuttle milik Xing Chen saat ini tidak cukup untuk mencapai wilayah naga. Star Ancestor pun segera menanggapi hal ini dan meminta Lufan untuk tidak khawatir. Dirinya bisa mentransfer sisa kekuatan miliknya kepada Xing Chen. Paling tidak itu bisa meningkatkan salah satu skillnya ke peringkat Dragon King. Lufan pun segera bertanya apakah itu sungguhan. Murongbai mengatakan jika Star Ancestor menyerahkan sisa kekuatannya, akankah Star Ancestor tertidur lagi? Star Ancestor pun membenarkan hal itu. Mendengar hal ini, Murong Seng mengerti. Jika seperti itu, keluarga Murong akan terus menjaga Star Ancestor sampai Lufan kembali dari wilayah naga. Lufan pun mengerti karena Murong Seng sangat percaya pada dirinya, maka dirinya akan melakukannya bersama Xing Chen. Segera Xing Chen terbang mendekati Star Ancestor dan Star Ancestor kini mulai mentransfer sisa kekuatannya kepada Xing Chen. Star Ancestor mengatakan bahwa tubuh Star Dragon hanyalah wadah untuk kekuatan spasial. Star Ancestor pun kini meminta Xing Chen merasakan galaksi di dalam tubuhnya dan terima kekuatan dirinya. Hingga proses transfer ini selesai dan skill Star Shuttle mengalami peningkatan. Star Ancestor pun mengatakan kepada Xing Chen sebagai Star Dragon muda, Xing Chen sekarang telah memperoleh Star Shuttle yang menembus domain, hingga Star Ancestor pun kini jatuh. Lalu di sisa-sisa kesadarannya, Star Ancestor meminta Lufan untuk membawa esensinya dan menemukan The Mother of all Dragonkind. Dia pasti akan berterima kasih kepada Lufan. Melalui esensi ini, dirinya bisa berbicara dengan Lufan, tapi dirinya akan segera tertidur. Dengan ini, Lufan harus bergegas pergi sekarang. Dan sekarang dirinya akan menyerahkan semuanya kepada Lufan sang Dragon Tamer. Lufan pun menerima permintaan ini dan menyebut itu tidak masalah. Segera Lufan meminta Xiaofei dan Xing Chen untuk bersiap menuju ke wilayah naga. Dan kini sebuah notifikasi muncul mengenai misi terbatas, yaitu kelahiran kembali Star Giant Dragon, di mana Lufan diminta menyerahkan Star Dragon Essence kepada Life Dragon King, akar segala sesuatu. Hadiah memberikan kekuatan Star Giant Dragon kepada hewan peliharaan naga dari klan yang sama, meningkatkan semua skill ke efek tingkat Dragon King. Dan Demon Devouring Dragon King pun hanya tersenyum melihat hal ini tanpa mengatakan apapun. Lalu saat di luar, Murong Seng memberitahu Lufan bahwa kerumunan telah dibersihkan. Tidak ada yang akan terpengaruh oleh skill ini. Lufan pun menyebut ini hal yang bagus dan segera meminta Xiaofei untuk memulainya. Lalu dalam pikiran Lufan, Demon Devouring Dragon King pernah mencoba melahap Life Dragon King. Tidak ada yang tahu kapan dia menghilang, dirinya agak khawatir. Demon Devouring Dragon King sedang merencanakan sesuatu. Lalu kini Xiaofei melepaskan Dragon Domain, menyebarkan Dragon Domain berdiameter 100 meter. Naga sekutu dan entitas terkait darah naga mendapatkan 500% untuk semua statistik. Musuh non-naga akan menderita pengurangan 50% untuk semua statistik dan tidak dapat masuk atau keluar melalui pergerakan, teleportasi, atau pemanggilan. Murong Seng yang melihat hal ini nampak takjub dan baru mengetahui bahwa inilah Dragon Domain, skill yang luar biasa. Lalu kini Lufan meminta Xing Chen untuk melepaskan skill Star Shuttle yang baru. Dengan cepat, Xing Chen kini berubah ke bentuk Star Radiance dan melepaskan skill Star Shuttle. Lufan pun meminta Murong Seng untuk menunggu kabar baik dari dirinya. Murong Seng pun meminta tolong kepada Lufan. Mereka akan menunggu kembalinya Lufan dengan penuh kemenangan. Segera Lufan mengajak Xing Chen dan Xiaofei untuk segera mengikutinya masuk ke dalam. Lalu saat ini di wilayah naga, Dragon Hekfik, Lufan yang memperhatikan sekitar pun baru mengetahui bahwa inilah wilayah naga yang sebenarnya. Sangat luas tak terkira, itu seperti dunia lain sepenuhnya. Lalu Star Ancestor pun membenarkan hal ini. Ini adalah dunia milik naga. Mereka berada di puncak kepalan naga, tidak jauh dari ngarai kehidupan tempat The Mother of all Dragonkind tinggal. Lufan pun mengerti, maka mereka tidak perlu berkemah di tengah jalan dan mengajak mereka untuk langsung maju dalam sekali jalan. Namun di saat itu Star Ancestor merasa ini aneh. Tempat ini dulunya dipenuhi naga yang terbang tinggi.
Mengapa mereka bahkan tidak bisa melihat satupun? Di wilayah naga, bahkan naga terlemah pun berada di sekitar level 150. Wilayah yang berbeda juga dimiliki oleh Dragon King yang berbeda. Dirinya sudah terlalu lama pergi dari tempat ini. Dalam ingatannya, ada 11 Dragon King di sini. Apapun yang terjadi, jangan melanggar zona terlarang mereka. Dufan pun agak kaget mendengar jumlah 11 Dragon King ini dan berpikir, jika itu benar, maka 11 Dragon King ini jauh melampaui level 150. Jika dirinya bisa menjinakkan mereka semua, dirinya bahkan tidak berani membayangkannya. Lalu tak berselang lama, Star Ancestor memberitahu Lufan bahwa mereka telah sampai di wilayah naga, Gate of the Light Canyon. Dan di balik gerbang itu terdapat Mother. Lufan yang melihat gerbang ini agak takjub karena terlihat megah. Lalu Lufan yang memperhatikan gerbang ini mengatakan bahwa gerbang ini tertutup rapat. Bagaimana cara dirinya masuk? Star Ancestor pun mengatakan bahwa untuk hal ini serahkan pada dirinya. Esensi miliknya adalah kuncinya. Gerbang akan terbuka setelah menyentuh dirinya. Namun dirinya tidak akan bisa berkomunikasi dengan Lufan lagi. Saat Star Ancestor menyentuh gerbang ini, gerbang pun seketika terbuka. Star Ancestor pun mengatakan bahwa mulai dari sini, Lufan akan menentukan jalannya sendiri. Lufan pun nampak bersemangat karena akhirnya dirinya akan menemui Lab Dragon King. Dan saat Lufan melangkahkan kakinya ke dalam, Lufan sangat kaget dengan pemandangan di dalamnya. Dan bertanya-tanya dalam pikirannya bagaimana ini bisa terjadi. The Canyon Lab tampak terkorosi dan tidak ada sedikit pun vitalitas. Apakah ini benar-benar tempatnya? Adegan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kehidupan. Lufan pun kini meminta Xing Chen dan Xiao Fei untuk mengikutinya. Mereka akan masuk lebih dalam ke canyon ini. Namun di saat itu makhluk menyerupai slime tiba-tiba bergerak dan menyerang Lufan. Lufan yang menghindari ini menyebut itu sebuah jebakan dan bersiap untuk bertempur. Dengan cepat, Xing Chen berubah ke mode galaksi dan Xiao Fei berubah ke bentuk Eternal One. Xiao Fei pun kini melepaskan skill Eternal Protection untuk menghasilkan penghalang pelindung yang melindungi semua target di bawahnya. Sedangkan Xing Chen pun mengcasting skill Starfall dan melepaskannya. Lalu Lufan sendiri kini telah mengenakan Blood Armor Dragon dan Divine Bone Dragon King. Dan segera Lufan melepaskan skill Wakeless Beacon, di mana Lufan melepaskan niat membunuh naga, memberikan pertahanan, mengabaikan kerusakan area pada semua musuh di dekatnya, serta mendorong mundur. Di saat semua slime terpukul mundur, Lufan pun bertanya apakah ini sudah berakhir. Namun setelah diperhatikan, slime ini kembali menunjukkan pergerakan. Lufan pun kini bertanya-tanya bagaimana mungkin makhluk itu belum mati. Lalu saat Lufan mencoba mengidentifikasi makhluk ini, nyatanya sistem tidak dapat menilainya. Mungkinkah korosi yang tidak diketahui ini berasal dari dewa kuno, atau mungkin mereka sama sekali bukan makhluk hidup? Mereka tidak bisa dibunuh sama sekali. Menyeret ini keluar bukanlah suatu pilihan. Di saat gelombang slime kembali menyerang, Lufan meminta Xing Chen dan Xiao Fei menghindar. Lufan pun menghentikan pertarungan yang tidak berarti dan dorong lebih dalam. Dalam pikiran Lufan, bahkan wilayah kekuasaan Life Dragon King telah menjadi seperti ini. Mungkinkah Life Dragon King sudah mati? Lalu tiba-tiba Xiao Fei mencoba memberitahu Lufan dengan suaranya. Lufan segera bertanya kepada Xiao Fei ada apa, dan nyatanya makhluk ini berkumpul menjadi satu dan mengejar Lufan. Lufan meminta Xiao Fei dan Xing Chen untuk bergerak dan singkirkan mereka. Lufan pun menilai mereka semakin cepat, jika demikian tidak ada pilihan lain. Lufan pun kini menggunakan Dragon Timing Aura Shadow Dragon King. Dengan mengaktifkan aura ini, Lufan dan yang lainnya mendapatkan 300% kecepatan Shadow Steel dan semua serangan mengabaikan 55% pertahanan target. Dengan cepat, Lufan menggunakan skill Shadow Steel yang membuat mereka memasuki mode siluman. Lufan pun menilai bahwa ini seharusnya akhirnya menyingkirkan makhluk yang tidak diketahui itu. Namun nyatanya mode siluman ini tidak efektif dan makhluk korosi masih melakukan pengejaran. Lufan pun sangat kesal dengan hal ini. Mereka dapat mengimbanginya bahkan dengan kecepatan 3 kali lipat. Mereka juga tidak bisa dibunuh. Lufan pun bertanya-tanya apakah tidak ada cara untuk melarikan diri dari makhluk-makhluk ini. Hingga kini Lufan sampai di sebuah gerbang yang dipenuhi dengan aura api. Dan tiba-tiba energi api ini seketika meningkat.
Lufan pun bertanya-tanya dalam pikirannya apa yang terjadi. Ini bahkan lebih luar biasa dari skill Katalims milik Xiaoye. Dan di saat yang sama makhluk korosi kini bersiap menerjang Lufan. Namun berkat meningkatnya energi api ini malah menghanguskan makhluk korosi. Lufan yang melihat hal ini sulit mempercayainya. Itu benar-benar menghilangkan makhluk korosi yang tidak diketahui ini. Namun di saat itu tiba-tiba dari balik api datang seekor naga yang mengatakan bahwa makhluk korosi itu tidak bisa dibasmi. Itu hanya dapat ditekan untuk sementara. Lufan yang mendengar suara ini seketika kaget dan takjub dengan wujud yang ada di depannya saat ini. Naga ini pun bertanya kepada seorang manusia biasa yang berani masuk ke wilayah naga. Dan bersama dengan dua naga mudanya, siapa Lufan sebenarnya. Dan notifikasi pun menampilkan status sementara naga ini yang bernama Flame Colossus Dragon, kategori Roadwing Dragon. Lufan pun memperkenalkan dirinya sebagai seorang Dragon Tamer. Dirinya memiliki dua tugas penting untuk disampaikan kepada Live Dragon King. Salah satunya melibatkan kehidupan seekor naga yang tinggal di luar wilayah ini. Flame Colossus Dragon pun mengatakan bahwa sensasi ini agak familiar. Ini benar-benar energi asal naga dari Live Canyon. Flame Colossus Dragon pun bertanya apakah Lufan benar-benar seorang Dragon Tamer. Dirinya tidak menyangka profesi yang begitu ofensif benar-benar ada di dunia luar. Lufan pun bertanya apa yang terjadi di sini di mana dirinya bisa menemukan Live Dragon King. Flame Colossus Dragon pun meminta Lufan untuk tenang, tempat ini tidak aman. Makhluk korosi itu dapat menyerang kapan saja. Maka pertama-tama ikuti dirinya. Lalu di saat Lufan melewati sebuah gerbang, Lufan pun nampak kaget dan bertanya tempat apakah ini. Flame Colossus Dragon pun menyebut bahwa tempat ini adalah sebuah alam rahasia kecil yang dibangun oleh Mother of all Dragonkind, Dreamscape Live Canyon. Live Canyon telah sepenuhnya rusak dan tidak bisa dihuni lagi. Ini adalah tempat perlindungan terakhir mereka. Lufan yang memperhatikan keadaan sekitar pun mengatakan bahwa itu dipenuhi dengan sisa-sisa naga. Apa yang terjadi pada wilayah naga? Lalu saat ini, seekor naga meminta mereka untuk berhenti di sana. Flame Colossus Dragon sangat berani membawa Dragon Tamer ke depan Mother. Flame Colossus Dragon benar-benar gila. Dan notifikasi pun menunjukkan bahwa naga ini adalah Bronze Colossus Dragon, kategori Roadwing Dragon. Lalu naga lain juga mengatakan bahwa memberitahu orang luar tentang tempat ini adalah sebuah pengkhianatan terhadap Mother. Dan notifikasi kembali menunjukkan bahwa naga ini adalah Cloudflow Dragon, kategori Roadwing Dragon. Lalu naga lain juga merespon hal ini dan meminta mereka membunuh orang luar ini, lindungi Mother sampai mati. Dan notifikasi menunjukkan bahwa naga ini adalah Twin-Headed Dragon, kategori Roadwing Dragon. Flame Colossus Dragon pun mengatakan bahwa dirinya tidak mengkhianati Mother. Dragon Tamer ini ditugaskan oleh naga dari luar wilayah kekuasaannya untuk mencari Mother. Lufan telah mendapatkan kepercayaan dia adalah sekutu mereka. Cloudflow Dragon pun bertanya soal seekor naga dari luar. Apakah masih ada saudara laki-laki dan perempuan di luar sana yang mengingat mereka? Lufan pun mengatakan bahwa ini adalah Star Dragon yang mendekati akhir masa hidupnya. Dikatakan bahwa Live Dragon King pasti memiliki cara untuk memberinya kelahiran kembali. Lalu kini seekor naga lain seketika bertanya soal kelahiran kembali ini, yang membutuhkan Seed of Life untuk dicapai. Dirinya mengenali setiap anaknya, termasuk esensi di tangan Dragon Tamer ini. Mulai hari ini dan seterusnya, Lufan adalah salah satu dari mereka. Notifikasi pun kini menunjukkan status naga ini. Dia adalah Live Dragon King, Root of All Things, naga bintang 5. Di samping itu, Demon Devourer Dragon King yang menyaksikan hal ini dari dalam penyimpanan naga Lufan tersenyum. Akhirnya dirinya menemukan Live Dragon King. Dengan tawanya, Demon Devourer Dragon King kini maju dan mengatakan bahwa kekuatan Live Dragon King adalah miliknya. Namun Lufan seketika muncul dan mengatakan bahwa dirinya sudah bilang pada Demon Devouring Dragon King sebelumnya. Dirinya tidak akan membiarkan Demon Devouring Dragon King menghalangi jalannya. Demon Devouring Dragon King pun meminta Lufan untuk menyingkir. Jika tidak, dirinya akan melahap Lufan juga. Lufan pun bertanya apakah Demon Devouring Dragon King ingin membatalkan kontrak mereka.
Jangan lupa dengan kontrak yang berlaku jika dirinya mati, Demon Devouring Dragon King juga akan mati. Life Dragon King sangat penting bagi semua jenis naga. Dirinya tidak akan membiarkan Demon Devouring Dragon King menyakitinya. Jika mereka menginginkan kehancuran bersama, maka datanglah. Demon Devouring Dragon King pun menghela napas beratnya dan menyebut Lufan merusak kesenangan dirinya. Lufan ternyata semakin licik. Lufan pun mengatakan bahwa semua berkat pengajaran Demon Devouring Dragon King yang luar biasa. Demon Devouring Dragon King pun mengerti dirinya setuju untuk tidak menyentuh Mother, tapi hanya selama masa kontrak. Setelah Lufan menggunakan 2 summon yang tersisa, Lufan tidak akan bisa menahan dirinya lagi. Lufan pun menekankan ketika saatnya tiba, dirinya akan mempunyai kekuatan yang cukup untuk menghentikan Demon Devouring Dragon King lagi. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1 sampai 2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.